Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Pada gambar-gambar tersebut, apakah kalian menemukan lengkungan? Bisakah kalian menentukan letak titik kalau ada titik pada lengkungan tersebut? Nah, untuk menentukan titik pada kurva, sebaiknya kita mengidentifikasi dulu fungsi kuadrat. Nah, perlu kalian ketahui fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri coba kalian dapat lihat di tulisan yang tebal berikut. Nah, di situ ada Y sama dengan Fx AX pangkat 2 tambah BX tambah C, di mana Y adalah variabel terikat ya, sementara X adalah variabel bebas. Nah, Y dikatakan variabel terikat karena dia berpengaruh dari nilai X ya, atau variabel bebas. Diingat sekali lagi, Y itu adalah ordinat, X adalah absis. Berikutnya A dan B pada rumus yang ditebalkan di situ adalah koefisien, sedangkan C adalah konstanta. Diingat juga A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A sama dengan 0 maka tidak menjadi persamaan kuadrat, karena semua bilangan dikalikan 0 akan menghasilkan 0, hanya akan menjadi fungsi saja rumus tersebut. Nah, sekarang kita belajar mengisi tabel ya. Nah, di sini ada rumus fungsi yaitu fx sama dengan 3x kurang 5. Nah, kita masukkan ke tabel. Jika x-nya sama dengan 0, di situ dapat kalian lihat, tinggal kita masukkan nilai 0 tersebut ke 3x kurang 5. Berarti 3 dikali 0 dikurang 5. Maka 3 kali 0, 0 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 5. Maka x, y menjadi 0, negatif 5 ya. Berikutnya juga sama, jika x sama dengan 1 maka masukkan ke rumus persamaan 3x min 5 menjadi 3 kali x, berarti 3 kali 1 dikurangi 5. 3 kali 1 3 dikurang 5 menjadi negatif 2. Maka nilai x, y menjadi 1, negatif 2. Nah, begitu seterusnya nilai-nilai 2, 3, 4, 5 dimasukkan ke persamaan 3x min 5 sehingga menghasilkan x, y. Nah, angka-angka 0, negatif 5, 1, negatif 2, 2,1 kalian bisa masukkan ke tabel persamaan koordinat kartesius sehingga hasilnya berupa grafik garis lurus ya. Itu untuk persamaan fx sama dengan 3x min 5. Adalah materi kelas 8 ya sebagai dasar. Kita lanjutkan ke materi kelas 9 tentang menyatakan fungsi kuadrat ya. Nah, menyatakan fungsi kuadrat itu bisa dengan tabel, dengan rumus persamaan, dan satu lagi dengan grafik. Nah, sekarang kita coba dengan tabel bersamaan dengan rumus fungsi kuadrat. Nah, rumus fungsi kuadratnya di situ ada di dalam tabel, coba kalian simak, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2. Ya, jadi Y-nya di rumus di situ adalah X kuadrat atau X pangkat 2. Berikutnya kita mengisi tabel jika nilai X-nya sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 seperti yang Ibu garis pink. Kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat yang tadi ya. Nah, kita mulai coba masukkan nilai negatif 3 ke rumus. Berarti kalau X-nya negatif 3, Y-nya sama dengan 9. Dari mana 9? Karena rumus fungsinya adalah X kuadrat, berarti negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 kali negatif 3 yaitu 9. Berarti diperoleh titik koordinat X, Y yaitu negatif 3,9. Berikutnya, jika X min 2 berarti kita masukkan ke persamaan ya sama dengan X kuadrat berarti negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 kali negatif 2 yaitu 4. Berarti diperoleh titik koordinat negatif 2,9. Begitu seterusnya, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dimasukkan ke rumus. Sesuaikan dengan rumus fungsinya yaitu X kuadrat. Kira-kira begitu hasilnya. Nah, paham ya kalian ya, bisa disimak. Begitu berarti cara mengisi tabelnya. Nah, berikutnya menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik ya. Berarti nilai-nilai titik koordinat yang tadi sebelumnya di tabel kita masukkan satu persatu dan kita sambungkan ya, itu akan membentuk kurva.
ya. Garis-garis tersebut apabila dihubungkan akan membentuk kurva lengkung. Nah, grafik dari fungsi kuadrat seluruhnya akan berbentuk parabola ya, atau ada berbentuk lengkungan, di mana di situ akan ada titik puncak dan titik balik. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan soal berikut ya. Ini kalian dapat mengisi tabel dengan rumus fungsi. Di situ ada fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 8 ya. Oke, Ibu kasih contoh yang A min 4. Kita masukkan ke rumus, berarti min 4 pangkat 2 tambah 2 kali min 4 dikurang 8, x-nya diganti min 4. Menjadi 16 tambah min 8 dikurang min 8. 16 tambah min 16 sama dengan 0. Itu ya isinya. Seterusnya kalian cari, masukkan nilai-nilainya ke persamaan, nanti isikan ke tabel. Kalian selesaikan, Ibu yakin kalian bisa. Yang punya buku berpetak, coba kalian pindahkan titik-titik tersebut dalam bentuk kurva ya. Itu saja materi singkatnya ya. Assalamualaikum.